Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azir Akbar kembali berjumpa dengan Anda. Dialog Kabar Jambi untuk edisi Selasa 26 November 2024. Dan memang ketika kita membahas dialog Kabar Jambi, ini memang maaf, Jambi Bicara ya ternyata hari ini ya. Untuk dialog Jambi Bicara memang banyak hal yang juga menjadi fokus dalam membentuk ataupun juga menjadi poin penting nih dalam pembangunan daerah dan juga khususnya di Provinsi Jambi. Dan membahas tentang bagaimana kontribusi anak muda. Terkadang anak muda ini juga punya banyak hal nih di usia yang cukup terbilang muda, punya akses untuk mendapatkan informasi dan hal-hal lainnya. Tapi di satu sisi ketika dihadapi dengan begitu banyak tantangan, perubahan era globalisasi dan juga begitu banyak hal-hal lainnya yang hadir di tengah remaja ataupun juga anak muda yang akhirnya membuat akses informasi ataupun juga hal-hal yang membuat anak muda dapat dampak secara negatif yang juga merujuk kepada kenakalan remaja, perilaku beresiko dan hal-hal lainnya. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini yakni kenakalan remaja, kita sudah hadir bersama dua narasumber kita pada hari ini yang sangat cantik sekali ya, karena biasanya ini saya ditemenin dengan narasumber-narasumber yang ada cowoknya, ada ceweknya. Hari ini cewek semua gitu ya. Dan hari ini saya dihadiri dengan narasumber kita yang pertama, di Ibu Imelda Syarif selaku Kepala Sekolah SMP Adiaksa Kota Jambi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Imelda ini juga banyak sekali poin-poinnya, seperti beliau sudah pernah juga kemarin ngobrol sama kita ya terkait dengan bagaimana prestasi beliau memanfaatkan program-program pemerintah hingga ke luar negeri. Nah, kemudian menemani Bu Imelda ini ada psikolog kita pada hari ini, dan terkait dengan tema kita ini sangat sesuai ya, ini Kak Septiriana Wulandari, spesialis psikolog selaku psikolog pendidikan kita pada hari ini dan juga founder dari Kudos. Selamat sore Kak. Sore. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti kita mau lihat seperti apa perspektif dari psikolog untuk melihat kenakalan remaja, karena memang kenakalan remaja ini sangat erat kaitan dengan tugas ke pertumbuhan dan juga perkembangan. Betul. Ya Kak ya. Nanti kita akan melihat seperti apa. Dan untuk saudara dan serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan juga langsung berbincang dengan narasumber kita ataupun juga ingin berdiskusi lebih lanjut tentang kenakalan remaja ataupun hal-hal terkait dengan tema kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, Bu Imelda, ketika kita melihat tadi kenakalan remaja, sebenarnya kalau Ibu menaruh dengan kacamata Ibu, kenakalan remaja itu sebenarnya apa dan bagaimana datanya kalau Ibu lihat di Jambi? Oke, terima kasih. Kalau kenakalan remaja ini sebenarnya nih ada dua versi menurut saya ya, ada positif dan negatif. Biasanya kenakalan remaja itu terjadi ketika anak umur belasan tahun ya. Jadi mungkin kebanyakan itu biasanya siswa-siswi SMP nih, kebetulan saya kepala sekolah SMP. Nah, biasanya nih kalau di anak-anak remaja itu kemungkinan besar itu terjadi karena, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang ini orang tua itu kan pada sibuk ya, dua-duanya pasti kerja. Jadi makanya timbul kekurangan perhatian, kekurangan teman curhat di keluarganya. Nah, makanya mereka itu biasanya anak-anak remaja ini akhirnya menemukan teman, tetapi kadang salah tempat. Nah, sehingga terjadi kenakalan remaja. Nah, sekarang ini kayaknya marak lagi ya mengenai kenakalan remaja khususnya di Kota Jambi, mengenai ada geng motor, kita tahu ada tawuran. Nah, ini mungkin tidak hanya pihak sekolah kalau menurut saya yang bisa menanggulangi masalah tersebut, tetapi semua stakeholder yang ada, kita bersama-sama untuk bisa dapat mencari solusi yang terbaik untuk bagaimana sih, apa sih kegiatan yang diperlukan untuk anak-anak remaja ini. Karena ada psikolog kita mungkin bisa kerjasama kan. Jadi sekolah bisa kerjasama dengan psikolog bagaimana ini mengisi kegiatan-kegiatan positif untuk remaja-remaja, khususnya siswa-siswi SMP, SMA itu memiliki rasa kegiatan yang mendukung apa sih maunya dia gitu, apa sih maunya mereka. Itu saja dulu dari saya. Baik, ya. Jadi memang istilahnya adalah memberikan wahana yang positif ya, salah satunya ruang gitu ya, sehingga memang anak-anak didik ataupun juga remaja, karena memang usia yang sangat riskan ya dalam mencari identitas diri mungkin ya, kalau salah satunya ketika orang bilang ini anak remaja adalah usia di mana anak-anak sedang mencari nih apa sih yang sebenarnya menjadi identitas dirinya. Nah, kalau dari versi Kak Septi nih selaku psikolog kita pada hari ini, sebenarnya ketika kita membahas tentang atasi kenakalan remaja dan kenakalan remaja itu sendiri sebenarnya apa dan poin pentingnya ketika ini udah masuk kenakalan remaja nih, jangan-jangan seperti itu Kak. Oke,
Kalau secara teoritis mungkin banyak tokoh-tokoh yang punya versi yang masing-masing mendefinisikan kenakalan remaja itu seperti apa. Tapi pada dasarnya adalah perilaku yang kemudian itu bisa mempengaruhi dirinya, membahayakan dirinya atau bahkan orang lain yang sifatnya merugikan. Misalnya baik itu secara sosial maupun secara fisik dan secara kesehatan seperti itu. Misalnya contohnya kalau secara sosial aja membantah orang tua, kemudian kabur dari rumah, itu juga bisa dikatakan kenakalan remaja. Atau misalnya membahayakan orang lain seperti misalnya bully, kemudian dia seperti geng motor seperti tadi sudah mention juga. Kemudian ada juga yang seperti misalnya pencurian yang sudah ke kriminalitas seperti ya pencurian, perampokan, pemerkosaan, penggunaan narkoba. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Jadi memang areanya luas sekali ya Bu ya. Mungkin pemirsa juga sudah banyak yang tahu juga contoh-contoh lainnya. Pada dasarnya yang sifatnya itu melanggar norma dan aturan. Termasuk juga hukum seperti itu. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai kenakalan remaja seperti itu. Baik, berarti kalau sudah ada kategori merujuk kepada dampak yang ditimbulkan seperti itu baik secara sosial ataupun juga fisik ataupun hal lainnya ya Kak ya, itu juga sudah termasuk kenakalan remaja, apalagi melibatkan kerugian dengan orang lain dan kriminalitas tadi ya Kak, langsung berhadapan dengan hukum. Nah, kalau kita kan melihat ya Bu ya, sekarang banyak sekali anak-anak akhirnya timbul dan anak-anak yang masih terbilang usianya sangat muda, apalagi SMP, SMA seperti itu yang berhadapan dengan hukum, dengan tindakan misalnya geng motor, tawuran dan lain-lain, itu seperti apa kalau Ibu melihat? Sangat miris sih sebenarnya ya. Dan juga kita apalagi sebagai pendidik itu terpanggil bagaimana khususnya di sekolah kita ya. Apalagi ini kan masih bulan November ya, Hari Guru Nasional. Jadi mengajak sama-sama guru semua bagaimana kita mengatasi kenakalan remaja khususnya di sekolah kita masing-masing dengan cara banyak sekali, nanti mungkin kita sharing aja. Kemudian juga apa ya, itu tadi beri ruang kepada siswa-siswi kita bagaimana dia bisa mengungkapkan kegiatannya nih. Biasanya tuh kan mereka ini mau menarik perhatian gitu, karena kurang perhatian ya, Bu ya. Kurang perhatian itu biasanya saya temuin ke siswa-siswa saya. Biasanya mereka itu berkumpul walaupun belum termasuk kategori kenakalan remaja, tetapi kalau kita tidak waspada, kita tidak mendekati mereka, takutnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum kita. Jadi ya itu tadi, ada ruang-ruang khusus dan sekolah bisa memberikan tempat dan juga ada kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Itu yang paling penting. Itu salah satunya ya Bu ya. Nah, kalau kita membahas tentang faktor sebenarnya Kak, kenapa akhirnya ada anak-anak yang mungkin bisa mengakses informasi secara positif bertumbuh dengan baik, kemudian ada yang terjerumus ke kenakalan remaja. Sebenarnya faktor pendorong ataupun menjadi faktor resiko orang terlibat dengan kenakalan remaja itu apa sih Kak? Kalau kita bicarakan faktor pasti banyak sekali alasan-alasan anak-anak akhirnya terjerumus lah bisa kita katakan ke dalam lingkungan atau pergaulan yang mungkin mengarah kepada kenakalan remaja. Salah satunya adalah faktor kepribadian. Selain kepribadian juga lingkungan. Jadi kalau kepribadian itu berdasarkan tugas perkembangan ya, kita itu anak-anak remaja itu pasti erat kaitannya untuk mencari identitas diri seperti yang tadi sudah Hazet sampaikan. Nah, ketika di fase itu dan mereka akan mencoba untuk menemukan identitas saya seperti apa ya, gitu. Ditambah mungkin dengan kurangnya tadi perhatian kalau kata Ibu. Kemudian kurangnya kesempatan untuk eksplor ke arah-arah yang lebih positif gitu. Ada informasi yang ke arah negatif, dia merasa dia bisa eksis di sana, maka akan dilakukan. Jadi biasanya kalau arah kepribadian adalah karena adanya konflik krisis identitas. Krisis identitas itu adalah ketika individu itu kesulitan untuk ada perbedaan antara persepsi, dunia yang mereka persepsikan dengan yang akhirnya mereka jalani. Misalnya, contoh mereka mempersepsikan bahwa dunia jadi anak remaja udah semakin beranjak dewasa itu akan jadi lebih bebas, bisa eksis, bisa dapat perhatian, dapat spotlight gitu ya, dapat apresiasi. Tapi ternyata di rumah mungkin tidak dapat itu. Orang tuanya tadi sempat bilang ada yang mungkin sibuk atau karena mungkin tidak eksis dan kurang bisa menyampaikan kemampuannya dengan baik di sekolah, jadinya juga mungkin tersisih. Nah, jadi semakin sulit ya mereka untuk
dalam diri mereka ingin tampil karena itu emang tugas perkembangannya, tapi ternyata dunia yang mereka hadapi kok nggak segampang itu ya. Akhirnya mungkin ketemulah lingkungan-lingkungan yang negatif tapi bisa menerima mereka. Sehingga tadi kalau kata ibu memang masih perkumpulan aja sih, belum ke arah kenakalan remaja, tapi indikasinya akan sangat besar begitu ya Bu ya. Nah itu salah satu faktornya, krisis identitas diri. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri yang rendah. Regulasi diri itu berkaitan kemampuan kita untuk tahu tujuan kita apa, kemudian kita pengen jadi apa, termasuk untuk memonitoring diri kita nih apa ya kemampuannya, kekurangannya, kemudian evaluasinya. Ketika regulasi dirinya itu rendah, maka akan mudah terpapar dengan lingkungan yang negatif. Nggak tahu nih batasan-batasannya. Jadi kalau ada lingkungan yang udah terlihat keren aja, ya udah gabung aja. Karena tadi meregulasi dirinya masih belum bisa. Nah, dari dua faktor itu saja, yang lingkungan dan kepribadian itu saja, kalau mau kita bahas panjang juga ya Bu ya. Jadi kita banyak poinnya, sangat banyak sekali seperti itu. Berarti secara internal ini saya tangkap adalah bagaimana akhirnya bisa meregulasi diri dengan baik seperti itu ya, kayak kemudian memang ada fasilitasi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Imelda yang bisa membantu. Nah, kalau dari tingkat kita kan bahasan dengan lingkup yang lebih skup sekolah dan pendidikan baik SMP dan SMA. Kenapa akhirnya kalau Ibu melihat nih dari data atau pengawasan tadi Ibu bilang, saya sering mengamati seperti itu. Apa yang akhirnya menjadi faktor pendorong di luar dari yang disampaikan oleh psikolog kita Bu kira-kira? Lingkungan itu kayaknya dampaknya besar ya. Betul. Kemudian juga tadi karena zaman sekarang ini kan orang tua tuh dua-duanya kerja. Jadi ketika siswa saya itu saya tanya tuh dua-duanya emang kerja. Jarang yang seperti zaman saya dulu mungkin ya. Yang satu aja yang kerja. Kalau sekarang ini kan dua-dua kerja. Pulang sudah malam. Jadi kegiatan atau sharing dengan anak-anak itu kan kurang. Itu tadi makanya perlu mungkin seperti parenting juga lah, program parenting di sekolah masing-masing. Kemudian ada kegiatan bersama seperti dari pihak kepolisian melakukan penyuluhan, pihak-pihak terkait dari psikolog datang, kemudian sekolah juga bisa kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penyuluhan apa sih kenakalan remaja itu, kemudian dampaknya. Nah, itu mungkin yang penting, dan ketika penyuluhan itu jangan mau boring. Kita harus ada permainan juga, menyenangkan. Kalau cuman bicara saja bosan ya, nggak masuk. Nah, jadi memang di situ kalau penyuluhan itu diselingi dengan ice breaking, dengan games-game, tapi yang memberikan dampak edukasi yang bagus, seru kan. Jadi anak-anak juga enak loh kalau penyuluhan. Jangan penyuluhan, aduh Bu kok penyuluhan ngantuk gitu kan. Mungkin cukup membosankan seperti ya Bu ya. Jadi pendekatan-pendekatannya. Nah, kalau misalnya Ibu ini kan sebagai guru melihat kalau misalnya ada indikasi-indikasi ya mungkin jadi catatan juga untuk guru-guru di luar sana. Seperti apa sih melihat kalau anak ini kayaknya mungkin cenderung nih akan menjadi area yang akan merusak seperti, atau istilahnya baik internalisasi diri dan juga eksternalisasi diri, itu ada nggak Bu catatan-catatan yang biasanya dijadikan poin sama Ibu? Iya, pasti ada. Setiap sekolah pasti ada. Pertama, SMP SMA itu punya guru BK, bimbingan konseling itu kan pasti ada. Kemudian di sekarang ini kurikulum mereka itu ada namanya TPPK, tim untuk penyalahgunaan kekerasan, narkoba, bullying, itu ada timnya, SK-nya. Di SK-kan, kemudian tim ini yang bergerak nanti. Apakah anak ini kita nampak berbeda, misalnya nih jarang masuk itu pasti kita panggil itu kan, kenapa ternyata orang tuanya itu sudah mengantar, tetapi tidak masuk gerbang. Jadi depan pagar malah pergi seperti itu ya. Jadi memang ekstra sekarang di sekolah, pihak sekolah untuk kerjasama dengan orang tua. Tidak seperti dulu kalau orang tua dipanggil itu negatif ya. Kalau sekarang ini harus kerjasama dengan orang tua, bagaimana mendidik, menghantarkan anaknya bersama ya. Kalau sekolah itu anaknya juga itu. Di sekolah itu anak mereka menghantarkan anaknya untuk lulus sekolah itu. Jadi memang kerjasama yang baik antara sekolah dengan
orang tua itu sangat penting sekali, dan kegiatan-kegiatan di sekolah itu sangat diperlukan sekali. Baik, berarti ini tadi kan dari versi guru ya Kak ya, tapi kalau dari versi psikolog ada nggak sih mungkin kayak survei mawas diri tapi versi orang tua nih, ketika melihat oh jangan-jangan anak saya ini sudah ada indikasi nih, jadi sama-sama melek gitu, itu ada nggak sih Kak sebenarnya? Kalau ada atau tidak berarti kita berkaca pada riset ya gitu. Jadi memang sebenarnya kita sebagai orang tua, pasti ibu yang sudah jauh berpengalaman baik itu dengan anak pribadi maupun yang di sekolah yang banyak itu, bahwa kepekaan sangat penting ya Bu ya. Kepekaan kita melihat oh ini tanda-tanda anaknya kayaknya udah mulai berbeda nih, performance di sekolah pasti sudah terpengaruh. Misalnya tadi jarang masuk atau bolos, atau misalnya bolos ke kantin lah, misalnya lesnya biasanya rutin jadi nggak rutin, terlambat dan lain sebagainya. Jadi kepekaan itu sangat penting. Jadi itu yang perlu ditumbuhkan, karena kalau kita bicara faktor selain lingkungan dan tadi juga kepribadian adalah faktor di rumah, itu juga sangat berpengaruh kepada kenakalan remaja itu sendiri. Baik, ini menarik ya. Kita tahan dulu ya Kak Septi ya, karena udah mulai masuk ke dalam ranah yang menurut kita ini sangat penting. Bagaimana kolaborasi tadi ditekankan juga oleh Ibu Imelda, orang tua dan juga anak nih dalam membentuk sekolah yang nyaman gitu, lingkungan keluarga nyaman, dan juga lingkungan belajar ataupun kelompok dari anak-anak ini untuk berkembang dengan lebih baik. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu ya. Tadi poinnya sudah menarik, kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan atasi kenakalan remaja. Karena memang poin ini sangat menarik, karena kalau kita tidak membentuk ataupun juga bersama-sama nih berkolaborasi untuk membangun individu ataupun juga lingkungan yang nyaman nih untuk anak-anak, nantinya juga akan berpengaruh dengan kehidupan yang akan di masa yang akan datang seperti itu. Karena saya sempat ngobrol ya sama salah satu narasumber juga sebelumnya, itu bagaimana sebenarnya membentuk anak itu tidak hanya oleh tugas satu orang, tetapi juga terkait dengan satu kampung bahkan gitu ya Bu ya. Nah itu seperti apa Bu? Tadi kan dari psikolog kita sudah menyatakan bahwa harus ada nih kolaborasi. Kalau yang dilakukan sejauh ini seperti apa Bu? Yang mungkin jadi catatan juga di sekolah-sekolah Bu? Oke, kalau kami di sekolah saya itu ada kolaborasi dengan orang tua. Biasanya kalau awal tahun pelajaran itu kami memberikan program-program ke orang tua. Jadi orang tua tahu nih programnya apa saja. Ketika boleh orang tua memberikan saran, tambah program baru lagi. Nah, kemudian tadi yang disampaikan tadi, ketika anak kita merasa berbeda nih seperti biasanya. Nah, biasanya kami panggil orang tuanya, kenapa berbeda gitu. Biasanya anaknya dulu kami panggil nih. Yang biasanya ceria, sekarang udah ngantuk-ngantuk, ya kan? Kemudian yang biasanya rajin, ternyata ada bolos-bolosnya. Nah, biasanya itu secara berkala guru BK itu akan memanggil siswa-siswi yang tidak seperti biasanya. Kan kenakalan remaja ini ada juga itu ya, Mbak psikolog itu kadang itu dia tidak merugikan orang, tapi merugikan diri sendiri, ya. Misalnya dia tidur di kelas, kemudian tidak masuk, itu kan tidak merugikan orang tapi merugikan diri sendiri. Tapi pihak sekolah juga aware dengan itu supaya tidak berlanjut. Nah, kalau di sekolah itu banyak ekskul yang mendukung. Seperti ekskul kami yang terbaru itu robotik. Ya, jadi anak-anak yang suka perintil-perintil motor kan, ya. Jadi dikembangkan bakatnya di robotik. Jadi anak itu sudah mulai mengkotak-katik robotik, bagaimana berfungsi atau tidak, atau menambah dinamo itu gimana gitu kan. Jadi bakat-bakat mereka itu yang mau motor-motoran itu tersalur di robotik. Dan kami juga agak surprise juga ya, anak-anak yang biasanya tanda kutip nakal ternyata sangat antusias sekali untuk mengikuti ekskul tersebut. Dan kami sekarang masuk ke P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu salah satu program kami. Kemudian ada program kami namanya Seberang Kota. Sehari bersama orang tua komite siswa. Itu namanya Seberang Kota. Nah, di situ bersama-sama orang tua, siswa, guru semua
melakukan kegiatan yang sama, jadi ada bonding ya antara guru, siswa sama orang tua, jadi tidak ada jarak. Jadi kami itu seperti keluarga yang bersama-sama untuk menghantarkan siswa-siswi untuk lulus di SMP kami dengan perilaku yang baik lah. Baik. Oke. Itu salah satunya ya Bu. Nah, ini menarik ya Kak Septi ya. Tadi kita bahas tentang bagaimana menyalurkan energi, memusatkan energi. Karena tadi ketika anak-anak ya mungkin energi yang disalurkan adalah akhirnya merintil motor gitu ya, terus dibuat jadi untuk racing dan lain-lain, akhirnya ada fasilitas. Nah, sebenarnya kalau kita melihat nih, ketika udah ada kumpulan dan lain, kenapa akhirnya kumpulan ini bisa merugikan, energinya tuh bisa merugikan orang lain? Misalnya ada keinginan untuk melukai kelompok-kelompok tertentu seperti geng motor gitu, atau dengan perilaku mungkin yang sempat kita dengar ada ketili dulu yang di Jogja, keliti ya Kak, keliti gitu ya, yang juga akhirnya memunculkan perilaku-perilaku yang merugikan. Itu sebenarnya seperti apa Kak? Oke, kalau tadi kan arahnya kalau yang dibuat program dari sekolah adalah yang positif-positif pastinya Bu ya, yang supaya mereka ketika ada waktu luang jadinya eksplorasi minatnya, jadi tahu ke arah mana. Jadi bisa memperkuat regulasi diri dan kemampuan mereka juga. Tapi bagaimana kalau tadi enggak nih gitu ya, pergaulannya itu ruang lingkupnya justru yang sebaliknya, yang ke arah negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya anak-anak remaja itu sedang tahap eksplorasi. Eksplorasi melihat yang mana yang cocok sama saya, yang mana yang fit, yang saya bisa merasa diterima, saya bisa eksis dan saya bisa dihargai di sana. Kemudian mana yang bisa membuat saya merasa lebih nyaman. Jadi itu dulu yang mereka lihat seperti itu. Yang kedua adalah mereka akan sangat memperhatikan namanya peer group, jadi teman sebaya. Jadi tuh anak remaja itu SMP dibandingkan dengan orang tuanya, udah ngedengerin teman sebayanya. Orang tuanya mau ngomong apa, kalau teman sebaya yang ngomongnya B, dia akan B juga. Seperti itu. Apalagi kalau ketika attachment-nya tadi, kelekatan dengan orang tuanya itu emang dari awal udah nggak bagus begitu ya. Jadi kalau udah terpapar dengan teman yang dia ngerasa lebih powerful, lebih keren, ya pasti ngedengerin omongan temannya. Seperti itu. Karena tadi regulasi dirinya masih rendah. Itu kemudian ada yang namanya ikut-ikutan teman. Kalau dalam istilah psikologisnya namanya konformitas. Jadi semakin mengikuti pola atau perilaku teman-teman yang ada dalam lingkungan itu untuk bisa diterima dan untuk bisa menjadi lebih eksis juga. Ada karena kesadaran diri, ada yang karena tanpa disadari juga melakukan itu. Gitu. Jadi ketika misalnya gabung dalam gangster motor tadi yang sifatnya sudah meresahkan warga, itu biasanya karena ada tendensi untuk bisa eksis seperti itu. Mereka itu nggak individual, jadi kompak banget. Jadi kalau kita berani, ya udah kita sama-sama nih. Solidaritas itu yang membuat mereka merasa sangat nyaman. Karena di rumah kok kayaknya disalahin terus mungkin sama orang tua. Di sekolah apalagi. Kita kan udah di framing, mungkin framingnya ini udah nih anak nakal dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin kalau sekolahnya adiaksa sangat bisa diterima dan dipahami oleh gurunya, kan mungkin belum semua sekolah yang seperti itu. Jadi ya ternyata gangster ini yang geng motor ini lebih bisa menerima mereka, kadang membuat mereka ya udah ayo berani yuk gitu. Kadang justru ini pendapat memang hasil jawaban dari para pelaku ya, mengatakan bahwa kadang tuh ditantang Bu. Ayo berani nggak? Kalau misalnya berani misalnya melukai orang di jalan, akan jadi ketua kelompok. Gitu Hebat gitu ya. Jadi yang ngerasa hebat. Karena kan memang tugas perkembangannya merasa bisa eksis dong. Jadi mereka ngerasa oke. Dan biasanya kebanyakan anak-anak yang terlibat dalam gangster motor ini ataupun kenakalan remaja adalah mereka yang antisosial. Mereka yang punya karakteristik tidak erat dengan lingkungan sosialnya. Semakin tersisih dan semakin ke arah yang negatif. Karena dulu ketika saya di Jogja itu, waktu praktek di salah satu sekolah negeri di sana, memang sempat dapat infonya bahwa sekolah itu banyak nih anak-anaknya yang kelitih. Sampai guru BK-nya itu harus cari yang laki-laki, supaya kalau ditelepon kantor polisi tengah malam itu bisa datang, Bu. Segitu aware-nya sekolahnya gitu ya. Akhirnya, tapi ketika saya masuk kelas kan udah dikasih nama-nama data-datanya anak-anaknya, mereka tuh bukan yang kayak dominan pentolan di sekolah belagu gitu tuh, enggak loh. Mereka adalah yang diem aja, seperti tersisih, seperti itu ya Bu ya. Nah, justru kita bisa lihat teman-teman mungkin yang di rumah juga, para guru atau orang tua, kadang itu bukan anak yang ngerasa kayak pentolan keren itu yang justru mengarah ke yang negatif. Anak-anak yang mungkin tersisih itu kalau tidak diperhatikan,
kita nggak tahu di lingkungan luarnya ternyata mereka bisa cukup agresif seperti itu. Jadi penting sekali tadi punya awareness tadi juga, karena tadi ketika anak-anak pada dasarnya kita pahami mereka akan lebih percaya sama teman sebayanya, ikut-ikutan sama teman seperti itu yang sekarang terjadi. Jadi gimana, setuju sama yang tadi Ibu Imelda sampaikan, kasih banyak kegiatan yang positif dan kolaborasi dengan orang tua, itu sangat penting sekali. Baik, nah ini menarik ya Bu, kita dapat data lagi bahwasanya ketika memang individu yang terlibat ini adalah individu sebenarnya ada beberapa yang tidak terlalu menonjol seperti itu ya di lingkungan-lingkungan sekolah gitu. Nah sebenarnya kalau dari pihak sekolah atau Ibu sendiri nih yang sudah begitu banyak berkecimpung di dunia pendidikan, memberikan perhatian, karena kan guru ini harus memberikan perhatian dengan satu individu yang begitu beragam latarnya. Mungkin kalau orang tua PR-nya satu anak dengan satu background gitu ya. Kalau guru kan satu guru dengan anak yang begitu banyak background, ini seperti apa harusnya Bu? Iya, ini sebenarnya kasus yang diceritakan tadi itu ada juga di sekolah kami, yang dia itu di sekolahnya itu diam, di kelasnya diam, tetapi pergaulan di luarnya itu yang kita takutkan. Jadi biasanya itu saya ikut terlibat juga, saya panggil biasanya. Dan ternyata kebanyakan itu adalah yang bermasalah dengan keluarga. Bermasalah dengan keluarga. Dan biasanya anak tersebut adalah jauh sama kakaknya nih. Beda jauh. Rentang usianya jauh rentang usia. Jadi dia tidak ada untuk komunikasi nih. Tidak ada kurang figur juga ya, Bu, ya. Dan orang tuanya sudah berumur. Jadi merasa sendiri. Merasa sendiri, tidak ada teman. Jadi dia mencari jati dirinya itu tadi dengan aktivitas-aktivitas yang di luar sekolah malah. Dengan teman-teman di sekolahnya itu tadi tersisih. Nah, itu biasanya saya panggil, saya tanya, makanya saya tahu umurnya itu jauh dengan kakaknya. Terus biasanya cara mendidik orang tuanya juga seperti yang dulu. Kan kita sekarang tidak bisa memakai kekerasan kan, tidak bisa yang seperti zaman dulu kan berbeda sudah. Betul. Nah, itu dia merasa, saya tanya kenapa dia tidak mau dikerasin gitu. Jadi akhirnya saya bicara lagi dengan orang tuanya. Saya seperti psikolog jadi mengkonfirmasi ya. Penting ya Bu ya, di sekolah ada peran seperti itu. Iya, jadi saya tanya lagi, Pak, mohon jangan seperti itu cara penanganan ke siswa. Oke lah Bu, nanti saya coba tidak lagi seperti keras gitu ke anak saya. Kasihan saya bilang. Dia itu kan ada punya rasa malu juga, punya rasa dendam. Sampai saya suruh minta maaf ke orang tua itu nggak mau karena merasa nggak terbiasa dengan pola minta maaf itu ya. Dan satu lagi dia merasa masih dendam gitu. Bapak saya tuh nampar saya terus Bu. Dia akhirnya curhat dengan saya sampai berarti nangis. Karena memang dikasih wahana akhirnya bisa ngobrol langsung sama ibu gitu ya. Karena sebelumnya mungkin sama orang tua tidak punya gitu ya. Ketika sudah nangis itu kan biasanya dia cerita akhirnya keluar. Dan biasanya seperti itu, alhamdulillahnya jadi dekat dengan saya. Nah, jadi dekat dengan kita, dia merasa nyaman berbicara ataupun dengan guru BK saya, dengan guru saya yang lain. Akhirnya dia berubah dan ditanya terus bagaimana kegiatannya. Ya, kita itu yang seperti Mbak bilang tadi, anak-anak yang diem tapi di luar itu punya teman yang kita tidak tahu. Nah, itu biasanya yang kita aware lah ya. Dengan kegiatan seperti itu, bukan yang sok jago. Kita tahu nih sok jago di sekolah ya kan, sok jago itu kan ada juga. Nah, itu bisa kelihatan ya Bu ya, bisa diantisipasi segera mungkin. Tapi ini yang maksudnya adalah individu yang tidak terlihat seperti itu. Baik. Ya, dan biasanya tuh tidak ada teman. Kasihan sih sebenarnya. Dan itulah kita panggil ya, kita bina. Baik. Nah, ini menarik Kak ya. Tadi kita dengar dari Bu Imelda adalah bagaimana peran orang tua. Sebenarnya seberapa besar peran orang tua untuk membentuk karakter anak, tidak hanya dibebankan kepada sekolah saja gitu. Dan keterlibatan peran dari ayah, ibu, kemudian mungkin kakak dan adik itu seperti apa Kak? Kalau ditanya seberapa besar, besar sekali. Justru kalau bisa dikatakan yang paling membentuk kepribadian anak adalah faktor orang tua, keluarga di rumah seperti apa, seperti itu ya. Bukan hanya sekedar perhatian saja, tapi juga lingkungan di rumah itu juga sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Jadi dulu saya punya case-nya adalah dia itu di rumah memang selalu keluar malam. Keluar malam di sekolahnya, tidur-tiduran seperti kasusnya ibu tadi, bolos dan lain sebagainya. Ketika kita cek di rumah mereka ternyata hanya ada beberapa petak ruangannya, mereka tinggalnya rame-rame di situ. Jadi anak remaja kan biasanya mulai
suka sendiri ya, Iya, merasa iya. nggak punya privasi lah kalau terlalu ramai. Disitulah orang tuanya, adiknya, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya keluar. Kalau tiap malam selalu nggak pernah tidur di rumah. Keluar, entah ya, kalau udah keluar malam kan bisa jadi terpapar yang negatif seperti itu ya. Dia nongkrong dan lain sebagainya. Ketika sekolah pasti udah ngantuk dong, nggak ada energi dong buat belajar seperti itu. Jadi faktor di rumah, keluarga itu sangat besar pengaruhnya. Tadi kedekatan juga, bagaimana orang tua bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya tadi pengasuhannya kalau terlalu ngatur anak banget, yang jadi helikopter semuanya harus dipantau, itu kan pasti buat anak merasa nggak nyaman juga. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dikasih aja anak maunya apa, permisif seperti itu juga tidak baik juga buat anak, karena jadinya tidak punya batasan dan critical thinking yang baik seperti itu. Sehingga memang perlu jadi orang tua, memang juga bukan sebagai teman saja. Jadi namanya orang tua ya orang tua, teman ya teman. Jadi hierarkinya tetap harus jelas. Orang tua tetap harus yang kita hormati. Tapi bagaimana orang tua itu bisa menjadi tempat yang aman? Kalau saya kenapa-napa, saya akan ke orang tua nih. Iya. Artinya kan gimana tuh? Ketika cerita, orang tuanya ngedengerin tanpa menghakimi. Itu yang berat sekali sebenarnya. Karena kenapa? Kita sebagai orang dewasa pasti punya framework yang ini benar, ini salah. Jadi ketika anak kita mungkin cerita yang nggak sesuai sama kita mudah banget bilang, ya itu kamu yang salah dong, kok kamu seperti itu dan lain sebagainya. Padahal anaknya belum selesai loh cerita gitu. Nah jadi pentingnya kita bisa mendengarkan dulu, jadi teman diskusi, tapi juga tetap punya batasan sebagai orang tua bahwa kita orang tuanya, seperti itu. Kemudian selain bisa mendengarkan, juga bisa menjadi tempat yang bisa dipercaya. Artinya adalah ketika anaknya kita misalnya melakukan kesalahan, itu ya juga nggak tadi dibilang mungkin dibentak, dimarah depan orang lain, kemudian ceritanya diceritain ke tetangga atau ke om dan tantenya, pasti juga nggak nyaman kan anaknya untuk bercerita. Jadi penting sekali menjadi tempat yang aman untuk mendengarkan dan tempat yang bisa dipercaya oleh anak. Baik. Jadi poin yang juga menarik adalah orang tua juga harus bisa banyak hal seperti itu ya. Di satu sisi memang harus bekerja dan lain-lain, tapi di sisi lain juga ada tanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak seperti itu ya. Jadi tidak dilepas, apalagi kalau misalnya sudah banyak tadi ya, ada adik pertama, anak kedua dan tiga itu juga harus sama rata. Dan paling penting ya, jadi orang tua bisa dipercaya deh sama anak ya. Jangan sampai nanti sudah tidak dipercaya kemudian dibanding-bandingkan juga deh ya, kadang ya. Kamu lihat anak tetangga dan lain-lain. Nah, ini mungkin juga akhirnya kita menjadi framework untuk orang tua bisa sama-sama peduli nih sama perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Jadi anak bisa nyaman nih ya Kak ya. Baik, kita tahan dulu ya Kak Septi dan juga Bu Imelda nih, semakin menarik pembahasan kita bagaimana nih sama-sama kita bekerja nih untuk mengatasi kenakalan remaja yang terkhususnya mungkin di Provinsi Jambi. Tapi usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana mengatasi kenakalan remaja. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741663385 atau di 0811743333 dan mungkin ingin langsung berbincang dengan narasumber kita di psikolog dan juga ibu kepala sekolah di sini yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan anak di lingkup SMP dan juga SMA. Dan tadi kita sudah mendengar nih di segmen sebelumnya bahwasanya memang ada faktor yang paling penting ketika anak sebelum dilepaskan ke dimensi yang lebih luas seperti di dimensi sosial seperti itu berhubungan dengan lingkup sekolah, dan adalah orang tua tadi yang disampaikan oleh psikolog kita. Nah, kalau misalnya dari sekolah ini sendiri ya Bu ya, karena kan sekolah ini juga tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa kolaborasi seperti itu ya dari dinas ataupun juga pemerintah. Dan seperti apa sebenarnya kolaborasi yang harusnya dilakukan? Tapi kita akan tahan dulu ya Bu ya. Sepertinya sudah ada penelpon di sore hari ini, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yudi. Halo? Halo Pak Yudi? Baik, selamat sore juga, Bung Iya. Azed ya. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya Bung Azed Akbar. Yang saya hormati ibu-ibu narasumber yang berada di studio TVRI sore hari ini. Mungkin ya kalau saya simak tadi sudah banyak ya
dijelaskan oleh ibu-ibu tentang masalah kenakalan remaja. Namun ya data yang berkembang ini terus ya berlanjut ya kenakalan remaja ini, karena ya intinya remaja itu berada di era teknologi. Jadi era yang terbuka, era yang penuh dengan macam-macam. Kalau kita dulu eranya enggak macam-macam. Nah, justru itu yang terjadi adalah, menurut saya, akibatnya adalah krisis identitas diri yang disebutkan ibu tadi. Sementara anak-anak remaja ini dia ingin mencari jati diri. Dia mencari jati diri, akhirnya dia menjadi krisis. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu narasumber atau ibu-ibu yang ada di kota Jambi aja lah. Sudah berapa jam, berapa lama, atau berapa banyak dia sudah memeriksa HP Android yang dipegang oleh anak-anak yang mungkin menurut saya belum waktunya. Ya kata kalau dewasa untuk besar, anak-anak bukan anak lagi, tapi anak-anak. Ini kan cerita nakalan anak-anak. Pertanyaannya itu, nah di sini lah letaknya kita sepakat bahwa orang tua itu kurang banyak untuk mengawasi anak-anaknya di era teknologi ini. Seperti kasus Supini yang bebas hadiah kado, ya kan, secara nasional dari guru ini, karena dia dituduh melakukan kekerasan pada anak, tidak terbukti. Karena anak itu melapor kepada orang tuanya, kita bahas sore hari ini. Cuman mungkin disentil, dibilang dipukul karena tidak ada saksi. Jadi orang tua itu kalau zaman kita dulu, itu kan kalau dipukul oleh guru, kita dipukul lagi dulu. Di rumah itu dipukul lagi. Nah justru itu saya katakan bahwa era itu berbeda. Jadi saya sepakat bahwasanya orang tua itu harus lebih ketat untuk mengawasi anak, terutama tentang masalah Android. Di sekolah juga saya sepakat kolaborasi guru BK, bimbing counseling dengan para psikolog. Secara psikologi, ibu-ibu narasumber dan Bung Azed Akbar, saya baca sepintas buku psikologi itu dari Ponan Sare Aura. Saya baca itu ada yang disebut dengan hormon endorfin. Itu tidak aneh lagi bagi seorang psikolog. Hormon endorfin adalah hormon kebahagiaan bagi anak-anak, bagi orang tua. Nah, sampai sejauh mana orang tua itu ingin membahagiakan anaknya terhadap hormon endorfin, hormon kebahagiaan itu. Kalau tidak ada kebahagiaan anak, ya udah kata ibu tadi, ke sekolah dia diam. Jadi mencari orang yang diam-diam, kumpul, membentuk kelompok. Jadi kenakalan dia. Dia mencari kelompok yang kurang bahagia. Karena tidak dibahagiakan endorfin tidak, ya tidak artinya diasah gitu. Baik. Kan itu sepele. Baik. Yang teknologi diasah endorfin anak-anak itu. Aman. Awasi gadgetnya. Baik. Jadi artinya moralnya, etika, attitude, apalagi kepribadian diasah. Baik, Pak Yudi. Hingga dia menjadi positif. Baik. Akan bisa dia menduduki administrasi 4.0 atau di era 2045 nanti Indonesia emas. Baik. Itu kalau udah begitu, ya dia akan terpuruk di era 2045 Indonesia emas nanti. Baik, Data Pak demikian yang penting menurut saya adalah memberikan bantuan hukum. Pemerintah itu harus hadir, mengkampanyekan kekerasan kepada anak, mendorong terus pada publik untuk perlindungan terhadap anak. Baik. Dan mengkampanyekan terhadap kenakalan anak tersebut. Baik. Jadi semuanya harus aktif. Baik, Pak Sebab Yudi. ini bahaya ke depannya. Anak-anak kan diam bukan karena pinter, Baik. tapi karena tidak belajar dengan guru. Dia belajar dengan teknologi, belajar sendiri. Ya, enggak ada cerita kalau anak udah belajar sendiri tanpa ada guru pembimbing, ya akan terjerumus.
Baik, terima Apalagi kasih Pak Yudi. anak-anak sudah umur 10 tahun ke bawah itu ribuan. Baik. Terima kasih banyak Pak Yudi diteladai penelpon kita pada sore hari ini. Menarik ya, tadi ada beberapa poin yang saya garis bawahi adalah bagaimana kolaborasi yang harusnya dibangun untuk membangun moralitas seperti itu, hukum, moralitas, dan lain-lain. Nah, seperti tadi yang disampaikan sebelum Pak Yudi menelpon, bagaimana sebenarnya kolaborasi juga menyambung dari pernyataan Pak Yudi yang dilakukan pihak sekolah, kemudian dinas, ataupun juga pemerintah terkait untuk membangun moralitas yang sesuai nih dengan lingkup sehingga anak taat aturan, kemudian disiplinnya meningkat dan lain-lain, Bu. Ya, kalau untuk adanya program di Dinas Pendidikan itu sebenarnya sudah ada program sebenarnya dari kementerian itu sudah ada diminta membuat tim TPPK tadi. Balik lagi ke daerah, kemudian ke Dinas Pendidikan, baru ke sekolah-sekolah. Jadi sudah ada tim khusus yang menangani masalah bullying, kenakalan remaja, kekerasan seksual dan segala macamnya. Itu pihak sekolah itu sudah harus punya dan sudah di SK-kan. Kalau sekolah itu yang SK-kan adalah kepala sekolah. Nanti di Dinas Pendidikan nanti ada kepala dinas, daerah juga ada. Nah, dari tingkat paling bawah itu kan sekolah. Nah, sekolah itu di tim TPPK itu juga ada dari orang tua dan komite. Jadi memang kolaborasi yang sangat penting antara dinas, Pemda, kemudian sekolah dan orang tua. Kemudian untuk geng motor sebenarnya itu ada kesepakatan bersama dan kami juga sudah dari kepolisian dan dari pihak keamanan itu sudah datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan ikrar bersama untuk tidak melakukan geng motor. Yang pertama adalah anak-anak itu tidak boleh membawa motor, kan belum 17 tahun. Betul. Kan. Dan harusnya orang tua juga harus mendukung. Jangan pula orang tua yang memberikan motor kemudian menyalahkan pihak sekolah. Nah, itu yang bilang Bapak tadi. Saya setuju dengan Bapak kita penelpon tadi, sangat setuju sekali bahwa teknologi karena berbeda kan dulu dengan sekarang. Sekarang teknologi itu sangat berkembang sekali. Kemudian tapi harus juga didukung dengan orang tua. Misalnya gini, dia bawa HP ke sekolah misalnya seperti kami, tapi kami kumpul kan. Tetapi ketika ada kegiatan yang boleh membawa HP kan kami membolehkan. Tetapi kalau di rumah siapa yang melihat? Harusnya orang tua juga melakukan yang sama. Ada kontrolnya. Iya, ada kontrolnya. Jangan apa-apa tuh disalahkan ke sekolah. Nah, dibilang Bapak tadi itu kan ada banyak kasus sekarang ini yang gurunya tidak ngapa-ngapain malah disalahkan guru. Akhirnya gurunya jadi bingung. Iya. Apa sih yang mau dilakukan? Nggak mau mengintervensi, malah biarin aja. Iya. Kan? Nah, mungkin ini jadi masukan juga ya untuk sore ini bagaimana pemerintah tapi juga dari Menteri Pendidikan yang terbaru kita juga sudah ada memberikan statement kalau nanti ada MOU dengan pihak kepolisian kalau guru nanti bisa dilindungi. Gitu. Berarti jadi sekarang guru pun juga bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan aman. Kemudian juga anak juga bisa tumbuh dengan lebih baik dan kolaborasi dengan orang tua ya, Bu ya. Nah, ini menarik Kak. Kalau tadi kita membahas ya dari kolaborasi yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah dan dari pernyataan Ibu Imelda ini sudah sangat baik sebenarnya dari tingkat kementerian bahkan ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana membangun tingkat moralitas seperti itu di dimensi anak-anak dan remaja. Karena kalau tadi membahas dengan Pak Yudi, kita mendengar ada generasi ya, banyak ada milenial, kemudian ada Gen Z, sekarang udah mulai masuk ke Gen Alpha dan lain-lain. Ini seperti apa Kak harusnya? Oke, pada dasarnya kalau kita mau sederhana tadi bilang kan, ini karena teknologi udah berubah sekali, berkembang sangat masif sehingga berpengaruh nih ke anak-anak kita dan lainnya. Dan kita kesulitan nih untuk menekan lajunya perkembangan ini. Kembali lagi, adanya perkembangan teknologi ini seharusnya itu bisa menjadi media buat kita mempermudah, harusnya ya. Ketika kita adanya teknologi itu, let's say handphone, gadget dan lain sebagainya, itu kan membantu kita, idealnya. Tapi kehadirannya tidak mengurangi tanggung jawab orang tua, seharusnya. Jadi bukan artinya ketika kita udah beliin handphone ke anak, kita jadinya bisa absen. Bisa absen untuk menemani anak, enggak, justru sebaliknya.
Bukan artinya kita ngasih handphone supaya kita bisa fokus dengan pekerjaan kita atau kegiatan kita di dapur misalnya. Ada seperti itu ya, anaknya nangis misalnya diberikan handphone saja supaya diam Iya, gitu ya misalnya. terus akhirnya bingung, banyak lah masalah. Kalau kita mau runut kan banyak yang lainnya seperti itu. Nah itu, jadi sebenarnya nggak apa-apa anaknya mau misalnya dibelikan handphone, itu kan hak semua orang tua ya. Kita nggak bisa intervensi, orang tua nggak boleh kasih handphone dan lain sebagainya. Tapi mampu nggak kita sebagai orang tua juga bertanggung jawab menekankan batasan-batasan itu kepada anak? Mampu nggak kita mendampingi anak untuk ketika nonton, apa sih yang ditonton? Mana sih yang boleh dan yang tidak boleh? Seperti itu kan yang penting. Dan jadi sama satu lagi, jangan merasa bahwa ada topik-topik yang tabu, misalnya tentang seksualitas, kenakalan dan lain sebagainya. Itu informasikan aja kepada anak. Mana yang nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa kalau misalnya berteman dengan lawan jenis, misalnya nggak boleh pegangan tangan, itu karena apa? Nggak boleh jalan berduaan itu karena apa, misalnya contohnya gitu. Atau nggak boleh menggunakan narkoba itu karena apa, jenis-jenis narkoba itu apa saja, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau anak dapat informasi itu dari orang tua, mereka akan merasa nggak perlu cari tahu lagi dari dunia luar. Itu yang pertama. Jadi mereka tidak mudah terpapar. Anak itu kan pada dasarnya pengen tahu ya, gitu. Kalau mereka nggak dapat dari orang tua dan orang tuanya merasa wagu itu artinya sungkan untuk membicarakan itu, mereka kan tanya sama teman. Dan apakah teman bisa menjelaskannya sebaik guru ataupun orang tua? Itu yang pertama. Karena masih satu usia ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika teman-temannya nih ngobrol nih, misalnya teman-temannya nih udah dikasih tahu tentang orang tua narkoba dan lain sebagainya, tapi Hazard nggak dikasih tahu. Dan merasanya kan jadi kayak terkucilkan ya, nggak bisa nyambung obrolannya ya. Jadi akhirnya semakin dia merasa tersisih, nyari teman yang lain, akhirnya kemana-mana arahnya. Jadi yang terpenting adalah ketika kita mensiasati perkembangan teknologi ini adalah kita tetap punya tanggung jawab besar di rumah untuk memberitahu batasan-batasan itu kepada anak. Memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada anak. Supaya anak nggak perlu dapatnya dari luar, yang bahkan nggak bisa kita kontrol. Kalau mau nonton film, YouTube gitu ya, tayangan mana yang bagus? Kenapa nggak bagus podcast yang ini? Kenapa lebih bagus podcast yang itu? Seperti itu misalnya ya. Kemudian juga kalau misalnya tayangan-tayangan film-film mana yang bagus dan lain sebagainya, didampingi, itu yang terpenting. Karena kalau kita membatasi anak punya handphone kayaknya ya kalau orang tuanya aware sih alhamdulillah, tapi kalau enggak kan nggak mungkin ibunya bilang, Bu nggak usah kasih handphone ya ke anaknya. Lah gimana, saya harus jemput dan lain sebagainya, harus telepon gitu kan. Kita kesulitan. Jadi itu mungkin catatan kita ya buat kita sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak. Nggak apa, kalaupun kita mau kasih handphone, kasih tahu batasannya seperti apa. Kayak tadi apanya bilang juga berkaitan dengan mencari identitas. Jadi kalau lihat yang oke, mereka pengen. Contoh yang paling ngetren sekarang itu adalah stand up comedian. Itu kan lagi booming ya Bu ya. Keren banget mereka, maksudnya ngobrol pintar, Kiki Saputri, Indra Jegel dan lain sebagainya lah kita sebutkan. Tapi sebelum dari situ mereka udah belajarnya banyak. Ngulik video stand up comedinya seperti apa. Nah, mereka kan nggak nyampe prosesnya ke situ kalau nggak ada orang dewasa yang mendampingi. Mereka kira dengan nongkrong aja itu bisa jadi sekeren stand up comedian ini loh, gitu. Jadi kan kita perlu ngejelasin nih ke mereka, oh Raditya Dika misalnya, atau Arif Brata, orang-orang yang hebat itu misalnya ya, yang eksis di media itu, mereka begitu karena melewati proses yang panjang. Kalau kamu mau begitu, ini loh step-stepnya. Jadi mereka diberikan tahu. seperti itu ya, fasilitas-fasilitas menunjang. Sehingga kalaupun nanti dia bercanda di lingkungan sekolah atau lingkungan lainnya, terkesannya memang ada batasan seperti itu ya. Takutnya nanti ini stand up comedy melakukannya seperti itu. Itu mungkin salah satu ya. Karena anaknya kan peniru yang ulung ya Bu. Ya, anak kan suka melihat, oh ternyata seperti ini dan seperti ini. Nah Bu, kalau misalnya kita melihat ya, sejauh ini tadi ada hukuman dan lain-lain, reward dan lain-lain. Apakah memang anak yang akhirnya berhadapan dengan hukum seperti itu akan berdampak seperti apa di lingkungan sekolah, dan bagaimana pihak sekolah membantu biasanya Bu, kalau yang pernah dialami? Kalau siswa yang merasa terkucilkan tadi ya, biasanya kami ajak lebih aktif. Jadi kita tidak lebih membuat dia terkucil. Jadi bagaimana, saya setuju tadi dengan Mbak psikolog kita, bagaimana kita memberikan edukasi langsung. Jadi seperti kami itu biasanya kami bekerja sama dengan BNN nih mengenai penyuluhan narkoba. Jadi kan mereka tahu nih dampak negatifnya, kemudian jenis-jenis narkoba,
Nah, kemudian kami juga misalnya bullying. Kami kemarin kerjasama dengan Yayasan Siko, Sentra Informasi. Kesehatan orang kita. Jadi di sana kami diberikan narasumber juga mengenai bullying itu apa. Jadi kan siswa-siswi itu tahu dan belajar itu tidak hanya di dalam kelas dan menonton. Betul. Ya, jadi itu ada rasa bahagia tadi dengan siswa, apalagi dibumbui atau diselingi dengan games-games yang menarik. Dan biasanya itu seperti kami kemarin kerjasama dengan Yayasan Siko itu mereka minta, Bu, tolong Bu, nanti ada reward-rewardnya. Baik. Nah, itu jadi salah satunya yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah seperti itu, istilahnya memberikan informasi seluas-luasnya, sehingga memang akses informasi dari anak itu jelas gitu ya, tertara dan tertata gitu ya. Kalau ngambilnya dari lingkungan teman seperti yang tadi disampaikan oleh psikolog kita, tahunya ternyata keliru seperti itu ya, dan mungkin banyak hal bisa lain. kerjasama juga dengan psikolog kita kan, ke sekolah-sekolah kan. Bagaimana tadi pernyataannya yang apa namanya, anak-anak suka, tahu kan pasti yang mau dilakukan. Baik, wah menarik ya. Jadi memang kolaborasinya tidak hanya satu gitu ya. Dari sini kita paham bahwasanya kita harus memberikan informasi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin dan seakurat mungkin kepada anak, sehingga memang aksesnya ini jelas seperti itu ya Bu. Jadi nggak salah cari info nih sama teman-teman, karena memang salah satu yang menjadi penyebab kenakalan remaja dari topik pembahasan kita tadi dengan narasumber kita adalah ya informasi seperti itu ya, yang keliru akhirnya eksis dirinya mencari hal-hal yang merujuk ke hal yang lebih negatif. Tapi kita akan kembali nanti ya saudara, usai jeda kita masih akan berbincang dengan narasumber kita sore hari ini, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa nih pembahasan kita terkait dengan atasi kenakalan remaja sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama saya persilakan kepada Ibu Imelda, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada rekan sejawat, sesama guru ataupun juga orang tua di luar sana, Bu. Terima kasih. Mungkin dari segi pendidikan di sekolah ya, bagaimana kita sebagai pendidik itu harus peduli dengan siswa-siswi kita. Kita ajak kerjasama dengan orang tua dan pihak terkait, jadi stakeholder. Jadi di sekolah itu banyakkanlah program-program yang mendukung untuk mengurangi kenakalan remaja di sekolah kita. Aktifkan BK, kemudian ajak seluruh masyarakat atau keluarga di sekolah untuk sama-sama peduli nih, walaupun kantin tetap peduli, walaupun satpam tetap peduli dengan siswa-siswi kita. Jadi kalau sudah peduli semuanya, saya rasa nanti sekolah juga menjadi aman, tempat yang nyaman bagi siswanya untuk berbicara. Kalau siswa itu sudah bisa berbicara, saya rasa itu ada rasa nyaman dan aman di diri dia. Dan jadi itu saya rasa sekolah harus peduli dengan kenakalan remaja. Baik, terima kasih banyak Ibu Melda. Kak Septi, singkat saja mungkin selaku psikolog kita apa yang ingin disampaikan, Kak? Oke, kunci yang penting sekali dalam mengatasi atau mungkin preventif lah lebih baiknya untuk berkaitan dengan kenakalan remaja adalah perkuat pondasi keluarga di rumah. Karena dengan keluarga yang komunikasinya terbaik, kemudian konsisten memberikan peraturan yang jelas kepada anak, bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak kemudian bercerita dan berdiskusi, maka anak-anak bisa menjadi punya regulasi diri yang bagus, penyesuaian diri yang bagus, sehingga bisa lebih siap menghadapi perkembangan dunia dan perkembangan teknologi saat ini. Baik, terima kasih banyak Kak Septi sudah hadir pada hari ini selaku psikolog kita, dan Ibu Kepsek yang sudah berbincang nih, memberikan informasi terkait bagaimana sih kolaborasi yang harusnya dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Karena tadi saya akan garis bawahi adalah kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pihak guru ataupun sekolah, tetapi juga bagaimana intensitas dari tenaga pendidik, orang tua, kemudian dinas terkait dan juga pemerintah, sehingga memang kenakalan remaja ini dapat segera diregulasi dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif baik pada anak dan juga lingkungan sekitarnya. Saya Azad Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.